Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Tetap sabar dan positif ya ketika kita ini mendapatkan sebuah masalah. Teman-teman Senin Legi ya, sabar dan positif. Nah ini harus dimaknai lebih dalam lagi ya. Tidak hanya sekedar sabar terus Anda pasif ya. Tidak ya teman-teman Senin Legi. Kalau Anda ingin berubah, ingin merubah kehidupan Anda sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang istimewa, pribadi yang luar biasa, maka teman-teman Senin Legi ini harus bisa ya. Sabarmu itu dalam bentuk perbuatan gitu ya. Sabarmu itu dalam bentuk tindakan. Nah tindakannya yang bagaimana? Tindakan yang positif gitu ya. Itu yang harus Anda lakukan ya. Banyak orang itu hanya berpikir bahwasanya saya ini sudah sabar. Ya, saya ini sudah sabar. Saya ini misalkan ini saya contohkan sebuah kasus ya. Sebuah kasus. Supaya Anda ini nanti pengaplikasian sabar dan positifnya itu benar-benar bisa Anda terapkan ya ketika Anda mengalami sebuah masalah itu. Teman-teman Senin Legi, ini ada sebuah masalah bahwasanya Anda ini ditinggal mantan, ditinggal pasangan Anda. Ya, Anda ditinggal pasangan Anda, selingkuh misalnya. Lah, teman-teman Senin Legi, sabarmu itu bagaimana? Apakah kamu menerima? Apakah kamu berpikir positif? Oh, ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Atau sabarmu itu hanya menerima saja ya wes sampai menemukan pengganti yang baru. Ya, bentuk kesabaran itu bukan seperti itu ya. Bentuk kesabaran itu adalah mengambil pelajaran supaya kehidupan Anda bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh ya. Artinya ada sebuah pelajaran yang bisa Anda ambil dari peristiwa yang Anda hadapi. Itulah sabar itu seperti itu. Ya, ada sebuah peristiwa, ada sebuah manfaat yang Anda ambil gitu ya. Misalkan ya, selama ini katakanlah Anda punya pasangan ya, kamu kasih uang terus, tapi ternyata uangmu ini digawe selingkuh. Ada yang seperti itu. Ada juga kasus ya TKW ini, saya sering ya menangani ini ya. Seorang TKW dia bekerja di Hong Kong, Korea, Jepang. Ya, dia kirim uang ya ke pasangannya di rumah gitu. Tapi sama pasangannya uangnya itu dihabiskan. Bukan dijadikan dirupakno ya, misalkan dirupakno ternak lah, dirupakno rumah lah, beli tanah lah. Ya tidak, tapi dia dihabiskan untuk berkencan dengan orang lain gitu ya. Dihabiskan untuk selingkuh. Nah ini kan sakit hati gitu. Iya kan? Lah sabarmu bagaimana? Sabarmu ya kan karena sudah bisa sabarmu itu lebih hati-hati lagi. Jangan sampai saya ini mudah percaya gitu ya. Kalaupun saya punya pasangan, saya tinggal katakanlah ke Hong Kong atau Korea, saya akan jatahnya apa? Ya untuk kewajiban-kewajiban saja. Biar mereka itu makan cari sendiri. Caranya seperti itu gitu loh. Sambil mengetes bener enggak mereka ini katakanlah sayang sama kita gitu. Tanggung jawab gitu. Nah itulah bentuk kesabaran itu seperti itu. Artinya Anda dapat pelajaran dan kedepannya Anda ini lebih hati-hati gitu loh ya. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena orang itu berhubungan itu, orang itu mudah bosan teman-teman ya. Sifat manusia itu kan bosan. Ya, sifat manusia itu bosan. Dan sifat manusia itu mudah terjebak, mudah teriming-iming gitu ya. Jadi kalau teman-teman Senin Legi tidak bisa mengendalikan diri ya, dari peristiwa yang sudah terjadi pada diri Anda, akhirnya bentuk kesabaran itu menang saja, mengalir seperti air. Ya tidak akan ada perubahan. Jadi bentuk kesabaran itu adalah mengambil ilmu ya dari peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Anda supaya tak terjadi lagi. Itu bentuk kesabaran.
Berpikir positif itu bagaimana? Kita berpikir masa depan kita, sudah tidak berpikir terhadap orang yang menyakiti kita. Ya, kita berpikir bagaimana membangun pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini ibadahmu ya membleng misalkan, yo Anda perbaiki gitu. Ya lah. Mungkin selama ini Anda ini loss terhadap uang ya, yo Anda harus lebih hemat lagi. Jadi bentuk sebuah kesabaran itu adalah aktif ya, aktif mempelajari peristiwa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Anda. Sehingga kecerdasan Anda ini akan meningkat. Kewaspadaan Anda akan meningkat. Apalagi kalau Anda tambah dengan spiritual Anda. Ya. Ya pada hakikatnya segala peristiwa di dalam kehidupan kita itu adalah perjalanan spiritual. Ya, adalah perjalanan ibadah kita kepada Tuhan. Kamu kena masalah, diuji masalah seperti itu adalah perjalanan spiritual. Yang kamu harus Anda dapatkan adalah manfaat. Apa manfaat yang bisa saya dapatkan dari peristiwa tersebut? Sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah bentuk sebuah kesabaran. Nah, teman-teman sekali lagi harus mampu gitu loh ya. Untuk mengambil hikmah di balik kejadian yang sudah ada. Hikmahnya seperti itu jadi pelajaran, diterapkan di dalam kehidupan Anda dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan yang baru. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Orang yang menyakiti Anda sudah pasti nanti akan tersakiti. Tinggal tunggu tanggal waktunya. Gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan adalah dititeni, ya, dienteni, ditirakati. Dengan kita berproses. Ketika Anda bahagia sampai pada kebahagiaan Anda, maka orang yang menyakiti Anda itu pasti hancur lebur. Ya silakan dibuktikan kalau tidak percaya. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan buang waktu kita ya untuk sesuatu yang katakanlah membuat diri kita itu sedih gitu ya. Jangan buang waktu kita untuk itu. Ya, hidup di dunia itu sebentar ya. Hidup di dunia itu seperti mampir ngombe. Ya, jadi ngombio sing apik. Ngombio sing enak buat perjalanan panjang Anda. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami, bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda ya. Silakan ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas ya lebih detail lagi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.